I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ainun dengan NPM 2219201086 dari Stikes Mitra Nusa dan Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri bagian luar atau eksternal, terdiri dari mons veneris, klitoris, labia minor, labia major, dan vestibulum dan perineum. Mons veneris merupakan jaringan lemak atau daerah yang terletak di bagian atas vagina yang menutupi tulang kemaluan yang ditumbuhi oleh rambut kemaluan, yang mana mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan kolamin yang meningkatkan daya tarik. Kemudian klitoris merupakan organ berbentuk silindris dari jaringan epitel dan saraf yang peka terhadap rangsangan. Klitoris ini sangat sensitif terhadap rangsangan sehingga bisa menjadi ereksi. Kemudian labia major atau bibir besar merupakan dua buah lipatan yang berambut yang mengandung jaringan lemak dan jaringan minyak dan kelenjar keringat berbentuk lonjong dan menonjol pada yang berfungsi melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Kemudian labia minor atau bibir kecil merupakan dua buah lipatan bibir mukosa yang tidak memiliki rambut atau lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Terdapat dalam labia major yang mengelilingi lubang vagina dan uretra. Kemudian vestibulum merupakan alat reproduksi bagian luar yang dibatasi oleh kedua bibir kecil bagian atas klitoris. Di dalamnya terdapat kelenjar Bartholin di mana berfungsi untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Kemudian perineum merupakan sekat pembatas antara anus dan vagina. Kemudian sistem reproduksi bagian dalam pada wanita atau sistem internal, yaitu terdiri dari rahim, tuba falopi, ovarium atau intima. Rahim merupakan organ berongga yang berbentuk seperti pir, di mana merupakan rumah bagi janin yang berkembang. Kemudian uterus terdiri dari 3 bagian, yaitu corpus uteri yang berbentuk segitiga, di mana merupakan badan sebagai tempat letaknya jigot. Kemudian fundus uteri yaitu berfungsi untuk menghasilkan kontraksi. Kemudian cervix yaitu berfungsi untuk memproduksi lendir mukus untuk membentuk atau menyalurkan sperma dari vagina ke rahim. Kemudian vagina merupakan saluran penghubung cervix atau bagian bawah rahim ke bagian luar tubuh yang berfungsi sebagai saluran kopulasi dan saluran persalinan. Kemudian ovarium merupakan kelenjar kecil yang berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim, menghasilkan sel telur dan hormon. Pada ovarium dapat dilihat pada gambar yang berwarna ungu, itu merupakan sel telur yang berkembang selama sebulan sekali, yang diperintahkan oleh hormonal dari otak untuk memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepas sel telur dewasa untuk pembuahan folikel atau kumpulan sel yang mengelilingi telur yang menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk mempersiapkan pertumbuhan sel yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Ovarium juga menghasilkan hormon eksternal dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncak, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepas hormon atau LH, luteinizing hormone, untuk menyiapkan sel telur untuk pembiakan. Kemudian FSH di sini mulai membagi materi genetiknya. Ini merupakan tanda dimulai siklus reproduksi. Kemudian folikel melepaskan hormon estrogen dan progesteron yang membuat lapisan uterus menerima sel telur yang telah dibuahi dalam menuju uterus. Terdapat 2 hal yang terjadi. Yang pertama, dibuahi sperma atau tidak dibuahi sperma. Jika terbuahi, biasanya akan terjadi di tuba falopi. Di situ sel telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan diri. Kemudian, jika telur tidak dibuahi dalam 24 jam, ia akan berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Dan uterus pun akan mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari.